Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, lanjut lagi guys. Masih di nuansa teras rumah ya guys ya. Kita masih punya 3 dan atau 4 pembahasan lagi yang bakalan kita selesaikan di teras ini ya guys ya. Gimana? Yang penting itu yang disampaikan guys. Nah, jadi apalagi Bang pembahasan yang selanjutnya? Jadi setelah proses pengomposan, proses selanjutnya teman-teman tahu lah ya apa ya. Buat yang masih mau belajar buat backlog setelah dikompos minimal 24 jam, proses selanjutnya adalah proses pengisian ke dalam plastik. Nah, jadi hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan pada saat proses pengisian media ke dalam plastik? Nah, siapkan pena kalian karena Edson juga pakai pena ya. Nah, harus dicatat supaya nggak lupa. Nah, yang pertama adalah harus dicampur ulang dulu guys ya. Jadi sebelum kalian mengisi ataupun mengemas ataupun memasukkan ke dalam plastik, pastikan media itu kita aduk lagi untuk yang terakhir kali, karena pada dasarnya pasti air akan turun ke bagian dasar, di bagian atasnya itu kering. Jadi harus kita aduk dulu, kita campur dulu semuanya. Kalau udah campur rata baru kita mulai proses pengisian ke dalam plastik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus ya itu tadi ya guys ya, sama proses pencampuran biasanya itu masih ada yang menggumpal. Nah, bagian serbuk yang menggumpal ini harus kita hancurkan ya guys. Jangan kita masukkan aja langsung ke plastik, jangan. Pastikan yang menggumpal itu kita hancurkan dulu, supaya biasanya yang menggumpal itu kandungan airnya tinggi. Jadi kita netralkan dulu, kita campur dulu dengan yang biasa, dengan yang normal. Jadi pastikan yang masuk ke dalam plastik itu yang sudah pH-nya stabil dan normal. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagian media yang kering. Nah, pastikan kalau kalian jumpakan media yang kering itu kalian campur juga dengan yang basah. Nah, jadi jangan yang menggumpal dihancurkan, tapi yang kering itu langsung masukkan ke plastik, jangan guys. Misalkan yang kering itu juga kita campurkan ke dalam media yang basah supaya pH-nya tadi normal. Nah, karena kalau yang kering langsung kalian kemas, nanti kendalanya pada saat proses sterilisasi. Proses sterilisasi bagian yang kering yang menempel ke dinding drum itu bisa lebih kering lagi jadinya. Nah, bisa kehabisan air. Nah, itulah yang membuat backlog jadi belang, sebelah kering sebelah basah. Nah, itu dia guys yang ketiga. Kemudian pengisiannya harus padat guys. Apalagi buat teman-teman yang pakai plastik lipatnya manual, itu harus padat karena dia saat proses sterilisasi pasti akan mengalami kelonggaran kalau nggak padat. Jadi harus benar-benar padat setahan kemampuan plastiknya lah ya. Harus dipadatkan supaya memang hasilnya hasil backlognya nanti tidak mengalami susut, dan juga hasil jamurnya juga bagus lah ya guys. Nah, kemudian yang terakhir, belum terakhir ya guys, yang selanjutnya adalah mengikat backlog terlalu kencang. Nah, itu kesalahan guys. Jadi untuk pengikatan saat mau disterilisasi itu jangan terlalu kencang. Itu menyebabkan uap panas tidak bisa keluar, dan nanti plastik kalian yang mengembang. Kalau plastik mengembang udah otomatis kepadatan backlog mengurang, dan juga pastinya bentuk backlognya juga jadi kurang bagus ya guys ya. Bahkan bentuk backlognya jadi kurang bagus, makanya pastikan mengikatnya secukupnya aja, uap bisa keluar tapi air tidak bisa masuk. Nah, yang seperti itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah diisi, setelah dipadatkan, usahakan langsung di steam. Paling lama ya jarak interval 3 hari sampai 1 minggu lah. Jangan terlalu lama menyimpan backlog. Nah, karena kalau terlalu lama kita menyimpan backlog bisa menyebabkan perubahan zat asam dalam media tersebut. Nah, jadi udah asam, nanti steamnya nggak matang, nanti itu bermasalah, berisiko banget kalau kita tanami jamur tiram. Makanya diusahakan secepat mungkin, kalau bisa habis diisi langsung di steam itu lebih bagus. Nah, jadi dia medianya masih dalam proses pengomposan, bahkan masih hangat, langsung kita steam, wah itu lebih cepat lagi guys proses sterilisasinya, lebih cepat lagi dia sterilnya. Nah, jadi itulah beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan pada saat proses pengisian. Nah, jadi jangan terlalu lama ya, dan terlalu lama, usahakan lebih cepat di steam lebih baik. Nah, supaya tuh tadi tidak terjadi perubahan zat asam di dalam media backlog jamur tiramnya. Nah, itu dia guys. Kalau ada yang mau ditambahkan jangan lupa tulis di kolom komentar di sini guys ya.
kita tambah-tambah ilmu, tambah-tambah pengalaman. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan juga langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.